Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi keselamatan dan kebahagiaan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara Jimit pagi hari ini begitu nggih Bapak Ibu. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya, Ria Sanggu Satriana, akan membantu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu Guru, mari kita simak langsung pemaparan dari pemateri kita hari ini, CGP Angkatan 7 SMP 2 Prangsem, yaitu Ibu Desviana Dwi Anggawati. Namun sebelumnya, saya memiliki pantun. Baik, silakan disimak ya. Marmut itu hewan yang cerdik, suka berkejaran dengan pemiliknya. Mari kita simak pemateri dengan baik, tapi awas terhipnotis dengan cantiknya. Baik, silakan Ibu Desviana. Ya, terima kasih Bu Anggun sudah membantu saya menjadi host pada acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah mau mengikuti Jimit pada pagi hari ini, membantu saya. Mungkin tanpa bantuan Bapak Ibu guru semua, saya tidak akan bisa melaksanakan salah satu tugas dari program guru penggerak ini. Nggih, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen nggih. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Nggih, mohon izin untuk memaparkan materi nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu Deswi, silakan. Nggih, hari ini saya akan melakukan pengimbasan terhadap modul 1.4 terkait budaya positif di SMP Negeri 2 Brangsong. Oke, sebenarnya saya di sini melakukan diseminasi atau pengimbasan itu ada beberapa tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, itu tercapainya visi sekolah untuk mewujudkan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, yakni mewujudkan sekolah berbudaya positif yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. 3, membudayakan paradigma belajar sesuai teori kontrol di sekolah. Dan yang keempat, yakni menanamkan disiplin diri yang positif kepada siswa melalui praktik-praktik restitusi. Selanjutnya, latar belakang dari adanya diseminasi ini, yakni yang pertama, pendidikan dan pengajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Pengajaran merupakan transfer ilmu, pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan pendidikan membentukkan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita perlu menanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang mana berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh hormat. Budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk anak didik kita. Kemudian urgensi budaya positif di sekolah itu karena kita sebagai guru itu sebagai pamong untuk menuntut murid dalam belajar, jadi kita diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Lantas, mengapa sih budaya positif di sekolah itu perlu diwujudkan, Bapak Ibu? Mungkin kita coba lihat video ini ya Bapak Ibu, coba kita lihat bersama-sama. Saya punya sebuah video. Apakah videonya terlihat? Kelihatan? Ya, terlihat Bu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut.
Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Dan Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu video. Di sana ada dua sekolah, yang pertama sekolah A dan sekolah B. Nah, di sini saya mau mencoba bertanya kepada Bapak Ibu semua, nggih. Coba, pertanyaan pertama, apa sih perbedaan yang Bapak Ibu guru lihat pada kedua cara guru tersebut dalam melibatkan murid? Yang kedua, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama? Pertanyaan ketiga, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua? Dan yang keempat, dari kedua kelas tersebut, kelas manakah yang menciptakan budaya positif dan mengapa? Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di dalam kolom chat. Nanti kita coba untuk sharing ya Bapak Ibu. Monggo, silahkan dituliskan jawaban dari 4 pertanyaan ini di kolom chat Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa ditulis dulu di kolom chat. Apakah ada yang butuh lagi pertanyaan? Nggih, pertanyaannya nggak terlihat nggih. Yang pertama, coba jelaskan perbedaan dari kedua cara guru tersebut dalam melibatkan murid tadi. Kemudian, kira-kira perasaan murid dalam kelas pertama itu seperti apa nggih? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua? Kemudian yang keempat, kelas manakah yang menciptakan budaya positif menurut Bapak Ibu? Sekolah manakah yang sudah menciptakan budaya positif dan alasannya itu mengapa? Coba Bapak Ibu tuliskan dulu di kolom chat, nanti kita sharing. Masih sedang mengetik ya Bapak Ibu. Coba pertanyaan pertama langsung saja nggih dijawab nggih. Apa sih perbedaan yang Bapak Ibu guru lihat melibatkan murid? Coba dijawab oleh, monggo Pak Faris mungkin mau berbagi jawaban. Faris sudah menjawab nih. Oh, Pak Faris menjawab pertanyaan yang keempat. Nih, sekolah yang menunjukkan budaya positif tentang yang kelasnya bersih. Karena itu cerminan juga dari sila pertama. Sekolah yang mana ini Pak yang sudah menerapkan budaya positif? Kelas yang A atau kelas yang B menurut Pak Faris tadi?
Sekolah yang bersih itu yang Yang- A ya, Bu, ya? Yang bersih, Pak. Tadi yang kelas yang pertama itu kan anak-anak langsung saja disuruh untuk apa ya istilahnya untuk mengikuti lomba tanpa didampingi oleh gurunya tadi. Dan mereka hanya mengharapkan untuk imbalan seperti itu. Ketika melakukan tugas itu mereka mengharapkan imbalan. Sedangkan untuk yang kelas kedua, mereka itu disuruh gurunya untuk langsung terjun langsung mengamati lingkungan sekolah. Seperti itu dan kemudian kira-kira tindakan apa sih atau solusi apa sih yang akan mereka berikan itu terkait dengan lingkungan sekolah seperti itu. Itu yang kelas B, Pak. Kira-kira menurut Pak Faris kelas mana yang sudah menciptakan budaya positif, Pak? Ya. Budaya positif itu yang sekolah B, Bu, karena mungkin ketika bersama-sama mengamati lingkungan, seorang guru itu pastinya memberikan dampak-dampak positif ketika dalam pengamatan lingkungan tentu ada sebuah pelajaran dalam arti memberikan pemahaman bahwa budaya positif dari lingkungan mengamati lingkungan itu berarti otomatis bagaimana caranya kita itu menjaga lingkungan, entah itu dari sampah, entah itu dari apapun yang mengganggu di. Jadi ya kalau saya itu lebih condong ke sekolah yang B karena bersama-sama, kita itu bersama-sama untuk mengamati. Oke, terima kasih Pak Faris atas jawabannya. Menurut Pak Faris mencoba menjawab pertanyaan keempat tadi, bahwa sekolah mana sih yang sudah menerapkan budaya positif? Menurut Pak Faris itu kelas B, karena di sana gurunya itu mau mendampingi anak didiknya ketika mereka melakukan istilahnya survei di sekitar sekolah mereka, kemudian memberikan kesempatan anak didiknya untuk memberikan pemecahan masalah atau solusi atas lingkungan yang telah disurvei, istilahnya seperti itu. Mungkin ini ada jawaban lain dari Putri. Monggo Putri, mungkin bisa menjelaskan ini jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan 2. Monggo Putri. Nggih. Menurut saya untuk yang sekolah A itu langsung aksi nggih. Jadi anak-anak diberikan pemahaman yang positif bahwa untuk melihat lingkungan yang kotor itu tidak hanya sekedar mengamati saja, tapi harus aksi langsung gitu. Menurut saya budaya yang bagus itu ada di sekolah A. Ngoten. Kalau menurutnya Putri tadi berarti untuk kelas A tadi guru meminta siswanya untuk aktif langsung dalam kegiatan sekolah nggih Bu, dalam hal kebersihan tadi, mengikuti lomba tadi nggih. Nggih. Terus ini kelas A antusias dan kelas B malas-malasan. Coba kita lihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya share tadi. Sudah kelihatan nggih Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum? Sudah Bu, sudah. Oh sudah, nggih. Di sini dijelaskan nggih Bapak Ibu, dari video mengenai potret budaya sekolah tadi, kita dapat mempelajari budaya sekolah yang berdampak baik pada pengembangan karakter murid. Jadi aktivitas guru itu mengajak murid berkeliling sekolah untuk mengamati lingkungan sekolah, dapat membuat murid menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolah dan mendiskusikan solusinya. Jadi tadi di kelas A itu, guru itu hanya sekedar menyuruh anak untuk membersihkan kelas itu karena memang adanya lomba kebersihan dan anak didik di kelas A tadi itu beranggapan bahwa ketika mereka melakukan apa yang diminta guru, mereka itu mengharapkan imbalan. Tadi ketika digambarkan 2 orang anak yang sedang berebut sapu, mereka sedang membicarakan tentang imbalan yang akan didapatkan seperti itu. Jadi mereka itu bertindak itu karena adanya motivasi berupa imbalan, penghargaan. Kalau misalnya nggak ada penghargaan, mungkin dari kelas A itu siswanya tidak akan mau tuh untuk istilahnya menerapkan atau mempraktekkan dan melaksanakan tugas dari guru. Sedangkan yang
kelas B tadi, itu tadi anak-anak diajak untuk berkeliling sekolah, mengamati sendiri situasi di sekolah, kemudian anak-anak diajak untuk menganalisis sendiri dan didampingi oleh guru ya tentunya ya, menganalisis permasalahan apa sih yang terjadi di sekolah dan mereka bersama-sama mendiskusikan solusinya. Jadi aktivitas tersebut, aktivitas di kelas B tadi itu dapat menumbuhkan karakter bernilai kritis pada murid. Nah, yang demikian itu Bapak Ibu, kita memahami bahwa sekolah itu merupakan institusi untuk membentuk karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Tunggu. Selanjutnya, yakni peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Jadi Bapak Ibu, agar kita lebih memahami urgensi budaya positif di sekolah, kita itu harus memahami dulu peran sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Ketika kita berbicara tentang sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, coba kita ingat kembali, nah pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro itu seperti apa? Pendidikan, maksud dari pendidikan. Adapun maksud dari pendidikan, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya pertanyaannya, itu karakter seperti apa sih yang harus kita siapkan untuk anak didik kita agar anak didik kita itu mampu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan sendiri. Oke. Tentunya kita sudah mempelajari yang namanya profil pelajar Pancasila, karena kita selama ini juga mengacu pada profil pelajar Pancasila, nggih Bapak Ibu, bahwa pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu sudah mengenal adanya profil pelajar Pancasila yang mana ada 6 poin. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua mandiri, 3 bergotong royong, 4 berkebinekaan global, 5 bernalar kritis dan yang keenam yakni kreatif. Selanjutnya akan memasuki bab yang lebih dalam nggih Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya nanti kita akan bahas teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. 3 kita akan membahas keyakinan kelas. 4 kita akan membahas kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, yaitu terkait 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam yakni segitiga restitusi. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk mengkondisikan Bapak Ibu sebagai A, nggih. Tugas Bapak Ibu coba sekarang kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba bayangkan bahwa yang ada di tangan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Yang ada di dalam kepalan tangan jenengan, nggih, itu sesuatu yang sangat berharga. Dan Anda benar-benar perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu. Karena Anda itu beranggapan bahwa ini benda yang paling penting nih dalam kehidupan saya. Lah, kira-kira Bapak Ibu, saya di sini sebagai rekan Bapak Ibu B, ketika saya mencoba untuk membuka kepalan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu itu akan mengizinkan apa tidak? Ya, Bapak Ibu sedang menggenggam benda atau sesuatu yang paling berharga. Nih, kira-kira saya sebagai rekan Bapak Ibu, ketika saya membujuk, merayu Bapak Ibu untuk membuka kepalan Bapak Ibu itu akan mau apa enggak? Coba mungkin dari sini Bu Umi. Kira-kira Bu Umi mau tidak ketika saya merayu Bu Umi, buka dong kepalan tangan Bu Umi. Ini nanti saya kasih uang 5.000 Bu, kalau Bu Umi mau membuka kepalan tangan Bu Umi. Kira-kira Bu Umi gimana? Bersedia membuka kepalan tangan apa tidak? Mikrofonnya dibuka dulu Bumi. Belum terdengar suaranya Bumi nih. Ada gangguan mungkin ini mikrofonnya Bumi ini. Tinggal diklik Bumi, mikrofon. Oh, susah nggih.
Oke, yang lain mungkin. Oh, Buliza, monggo Buliza. Kira-kira Ya, bagaimana Bu Despi? Buliza kan tadi mengepalkan tangan, nggih? Ya, Nggih, di dalam kepalan tangan Buliza itu ada sesuatu yang berharga. Dan Buliza itu harus mempertahankannya. Lah misalnya Buliza saya rayu, Bu. Buliza bisa nggak kalau kepalan tangan Buliza itu dibuka? Saya pengen tahu kepalan tangan itu apa, terus diberikan kepada saya. Nanti saya kasih uang 10.000. Kira-kira Buliza mau apa tidak? tidak mau Bu Despi. Kenapa tidak mau? Kan nanti saya beri hadiah, Bu. Karena saya punya tekad sendiri untuk diri saya sendiri. Oh, punya tekad ya bahwa ini benar-benar sesuatu yang berharga miliknya Iya, Bulisa betul. seperti itu. Yakin Bulisa nggak mau, misalnya saya rayu lagi, nanti saya ajak makan bakso Bulisa. Tidak mau Bu Despi. Oh, tetap kekeh ya Bulisa ya? Insya Allah. Insya Allah, oh tetap kekeh. Coba saya mau tanya jawaban yang lain ini. Ini ganti, coba jawaban yang lain. Siapa ya ini kira-kira ya? Bu Rias Anggun? Ya. Gimana, Bu? Nggih, Bu Rias. Tadi kan Bu Rias mengepalkan tangan, nggih? Ya. Nggih. Kepala tangan. Di dalam kepalan tangan Bu Rias itu ada sesuatu yang Bu Rias anggap berharga. Ya. Kira-kira kalau saya merayu Bu Rias untuk membuka kepalan tangan itu dan memberikan kepada saya, mau nggak? Nggak mau lah, ini kan milik saya, ini kekuatan saya, jadi ya nggak bisa begitu aja dong diberikan dengan orang lain. Orang lain merayu sedemikian rupa karena ini kekuatan saya, milik saya, saya nggak mau. Oh, tetap nggak mau ya Bu. Kalau saya Nggak. Bu, saya kasih uang 1 juta wes. Kira-kira tetap mau memberikannya kepada saya apa tetap kakak mempertahankannya? Lebih banyak lagi, mungkin 2 juta Bu, bisa lah. Enggak Bu, enggak, tetap dong. Oh, tetap ya. Iya. Berarti tadi seperti jawabannya Bu Lisa, Bu Ria juga tetap kekeh ya terhadap apa yang dipertahankan itu, meskipun dirayu-rayu, dibujuk seperti itu tetap nggak mau, nggih? Nggak mau. Nggih. Berarti Bu Rias. Di sini kan. Jadi sikap dari Bu Rias dan Bu Liza ini tadi itu merupakan sebuah kontrol diri, ya Bapak Ibu. Tadi yang dilakukan Bu Rias dan Bu Liza tadi itu merupakan teori kontrol. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu guru semua mungkin pernah merasa bahwa saya sebagai guru bisa kok mengontrol. Sebenarnya jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa mengontrol murid kita kalau misalnya murid kita itu tidak membiarkan mereka untuk dikontrol. Jadi istilahnya itu kuncinya itu berada di murid Bapak Ibu, bukan di kita, nggih. Jadi yang bisa kita kontrol itu hanya diri kita, sedangkan murid kita itu tidak. Jadi selama ini itu muridlah yang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka, nggih. Itu yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama itu terkait kontrol diri, teori kontrol. Coba saya izin share screen lagi. Terkait teori kontrol, nggih. Nah, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, di sini terlihat adanya perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin sebelum ada teori kontrol, kita sering menggunakan yang namanya teori stimulus respon, ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba, kita ini sudah memulai adanya perubahan, ya Bu, pergeseran dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kalau dulu kita saat menggunakan teori stimulus respon, kita itu beranggapan bahwa kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin orang murid-murid kita itu diharapkan pemikirannya bisa sama seperti kita, pandangannya itu harus sama dengan kita itu. Mungkin pada saat itu, nggih. Untuk sekarang itu kita itu berusaha memandangi pandangan orang lain. Jadi pandangan orang lain berbeda itu nggak apa-apa, tidak jadi masalah, tidak harus sama. Kita tidak harus menyamakan seperti itu. Jadi kita berusaha memandangi perbedaan pandangan orang lain tentang dunia, nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon itu, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Jadi ketika kita melihat murid kita itu
berbuat kesalahan, kita dulu selalu melihat itu perilaku buruk. Itu anak itu memiliki perilaku yang buruk itu. Sedangkan menurut teori kontrol, semua anak atau semua perilaku anak yang mana mereka saat melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuan. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Jadi semua perilaku anak baik buruknya itu pasti memiliki tujuan. Tidak langsung kita judge bahwa anak itu langsung, oh anak itu perilakunya buruk karena sudah melakukan kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu. Itu tugas kita, mencari tahu apa sih yang menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung dijudge bahwa anak tersebut berperilaku buruk seperti itu. Yang ketiga yakni pada stimulus respon itu beranggapan bahwa orang lain tuh bisa mengontrol saya tuh bisa kok dikontrol oleh orang lain seperti itu. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak akan bisa nih mengontrol diri saya kalau saya tidak mengizinkannya. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat teori stimulus respon itu, ketika kita membujuk anak itu dan merasa kita gagal, tidak berhasil, anak tersebut tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, akhirnya kita akan melakukan pemaksaan seperti itu. Beda lagi pada teori kontrol, kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan banyak pilihan kepada anak tersebut. Mana yang kira-kira pilihan tersebut bisa menyelesaikan masalah dari siswa-siswi kita. Yang terakhir yakni menurut stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah sekarang sudah bergeser menjadi model berpikir menang dan menang. Itu nggih. Lantas selanjutnya apa sih disiplin itu? Nah, pasti Bapak Ibu selama ini kan sudah sangat sering nggih menggunakan kata disiplin. Lah, sebenarnya disiplin itu apa? Maknanya itu apa? Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, ya Bapak Ibu, itu dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplina itu belajar dari bahasa Latin, disiplina, ya, artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri itu membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita selama ini, makna disiplin itu sudah berubah ya Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan? Selama ini kan kita cenderung bahwa disiplin itu agar anak-anak didik kita itu patuh, mau mematuhi peraturan seperti itu. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan sesuai dengan tujuan mulia kita. Jadi selama ini ketika kita mendengar kata disiplin, itu yang muncul di pemikiran kita itu ketidaknyamanan, keterpaksaan seperti itu, Bu. Padahal sebenarnya bukan, itu merupakan apa yang kita hargai atau pencapaian untuk sesuatu tujuan mulia, ya, untuk mencapai tujuan mulia kita. Selanjutnya, yakni nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru semua sudah belajar terkait nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut itu bersifat universal Ibu, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen pada tahun 1998. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang diharapkan muncul dari diri kita dan anak didik kita. Jadi anak didik kita itu melakukan sesuatu bukan karena adanya motivasi ekstrinsik tadi berupa penghargaan atau apa yang dari luar, tapi merupakan diharapkannya itu bisa tumbuh dari dalam diri anak didik kita sendiri terkait nilai-nilai kebajikan.
Kemudian nilai kebajikan-kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan ada 6 nggih Bapak Ibu. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2 mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan yang terakhir ke-6 yakni kreatif. Kemudian bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada tabel, inilah proyek nilai kebajikan. Ada banyak nilai kebajikan di Bapak Ibu yang kita kenal. Yang pertama ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, dan lain-lain. Silakan bisa diamati. Inilah proyek nilai kebajikan yang nanti harapannya mampu kita terapkan atau kita munculkan dari dalam diri anak didik kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan internal nih Bapak Ibu. Sedangkan teori motivasi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi yang muncul dari perilaku manusia itu, mereka hanya menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk sekedar menghindari hukuman. Maka pertanyaan yang timbul dari mereka itu, apa sih yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar nggih Bapak Ibu. Yang kedua yakni teori motivasi yang mana untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mungkin ada beberapa orang mungkin yang melakukan sesuatu itu didasari atas keinginan agar mendapatkan imbalan atau mendapatkan istilahnya hadiah dari orang lain atau institusi. Jadi pertanyaan yang timbul apa? Apa yang saya akan dapatkan ya ketika nanti saya melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, yakni teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi internal. Motivasi inilah yang diharapkan muncul di anak didik kita, Ibu. Karena apa? Karena motivasi internal ini nantinya yang akan menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi ketika anak didik kita itu melakukan sesuatu itu karena didasari ingin menghargai diri sendiri, ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka sendiri, bukan karena adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena adanya mendapatkan imbalan seperti itu, bukan. Ya, itu merupakan motivasi internal. Kemudian ini merupakan Bapak Pendidikan kita yakni KHD Ki Hajar Dewantoro yang menjelaskan apa sih makna merdeka. Jadi makna merdeka bagi kita itu sebenarnya apa sih? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi yang dinamakan merdeka itu terlepas dari perintah nih Bapak Ibu. Jadi sesuatu itu dilakukan berdasarkan apa yang ada di diri kita. Ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kita, bukan karena perintah, tapi memang karena muncul dari dalam diri kita. Itu maksud dari merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yakni restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah sering mendengar yakni apa sih restitusi itu? Jadi restitusi itu merupakan sebuah proses Bapak Ibu, sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka sendiri. Jadi anak didik kita ini dituntut agar mereka itu setidaknya ketika mereka melakukan kesalahan, bukan berarti mereka kemudian terus hanyut dalam perasaan bersalahnya, akan tetapi mereka itu mampu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi karakter yang lebih kuat, dan kemudian mereka bisa menemukan sendiri atau mencari solusi akan masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka. Mereka ingin menjadi apa sih? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang dinamakan restitusi. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya Bapak Ibu, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, yakni restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, yakni restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi itu untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu yang dinamakan restitusi. Selanjutnya kita akan belajar terkait hukuman dan konsekuensi, ya Bapak Ibu. Kita pastinya selama ini bekerja dalam dunia pendidikan, kita selalu menghadapi anak didik kita setiap hari. Mungkin kita itu tidak lepas ya dari yang namanya kadang kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Lantas sebenarnya apa sih makna hukuman dan konsekuensi ini? Biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak itu tidak tahu yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan, biasanya itu berasal dari pihak guru nggih. Bersifat satu arahnya itu. Kemudian hukuman itu biasanya dapat bersifat fisik, berupa fisik maupun verbal, yang pada akhirnya itu anak akan merasa tersakiti dari perbuatannya. Jadi efek dari hukuman itu biasanya anak itu merasa tersakiti, seperti itu. Selanjutnya, sedangkan untuk konsekuensi, yakni itu pasti sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas bersama dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian pada konsekuensi itu biasanya murid tetap dibuat tidak nyaman, ya Bapak Ibu, akan tetapi jangka waktunya itu pendek. Misalnya mungkin anak didik kita tidak mengerjakan tugas 3 kali, itu baru diberikan konsekuensi, misalnya siswa harus di luar kegiatan pembelajaran, tidak boleh mengikuti pembelajaran, itu yang dinamakan konsekuensi. Coba kita perhatikan kolom berikut. Di sini saya memiliki 2 kolom, yang pertama tindakan guru, dan kolom berikutnya yakni hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu amati kira-kira tindakan guru yang ada di kolom ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya coba dibaca terlebih dahulu, diamati, kemudian silakan Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya pada kolom chat ya Bapak Ibu. Misalnya nomor 1 itu jawabannya hukuman atau konsekuensi itu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu kira-kira masuknya apa nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira masuknya apa itu? Terus pertanyaan selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir yakni lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu guru bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Ada 7 pertanyaan. Nanti coba kita lihat jawabannya, ya Bapak Ibu. Silakan dituliskan. Masih butuh ya Bapak Ibu, saya share screen lagi. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu. Ada 7 ya, 7 tindakan guru. Silakan diklasifikasikan masuknya itu ke hukuman atau konsekuensi.
Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah, sepertinya sudah ada. Saya stop sharing dulu ya. Sudah ada yang menjawab. Oh, ini Bu Rias Anggun. 1-3 hukuman, sedangkan 4-7 konsekuensi. Coba kita bahas satu persatu nggih. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira dari guru BK ini Bu Kenti. Kira-kira masuknya apa Bu Kenti? Hukuman atau konsekuensi Bu Kenti? Kalau anak disuruh menuliskan tulisan saya tidak akan terlambat lagi selama sampai 100 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bu Kenti? Hukuman, Bu. Kenapa kok bisa menyebut kalau itu hukuman Bu Kenti? Karena ada pelanggaran yang telah dia lakukan. Kalau konsekuensi, apakah tidak ada pelanggaran? Ada pelanggarannya. Kalau konsekuensi sama-sama ada pelanggarannya. Bedanya konsekuensi itu adalah ini menurut saya ya Bu Desmi ya. Monggo, menurut jenengan bebas ini Bu, santai mawon. Konsekuensi itu jika pelanggarannya itu dalam skala kecil. Skala kecil nggih. Kalau hukuman berarti skala berat, ngoten nggih Bu? Yeah. Kalau menurut Bu Kenti itu jawaban pertama tadi termasuknya hukuman. Kita coba keep dulu nggih jawabannya, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertanyaan kedua, coba lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Oh, menurut Bu Umi hukuman nggih Bu Umi? Iya, hukuman. Hukuman. Kenapa Bu Umi kok Bu Umi dengan lantangnya menyebut itu hukuman? Kalau konsekuensi kan berarti misalnya tadi yang membersihkan karena tumpah kan ada apa ya? Ada pendidikan. Ya semua ada pendidikannya, cuman kalau hukuman itu kan tidak hubungan langsung dengan tadi misalnya menumpahkan kan membersihkan. Kalau itu kan terlambat hukumannya lari kan gitu. Kalau misalnya konsekuensi kan mungkin ada pernyataan tidak akan mengulangi lagi gitu. Oh, seperti itu nggih. Kalau konsekuensi nggih Bu, berarti Bu Umi tadi jawaban nomor 2 hukuman. Saya keep dulu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira jawabannya apa ini? Siapa yang mau memberikan jawabannya? Bu Lisa? Menurut Bu Lisa, nomor 3 termasuk hukuman atau konsekuensi? Belum dinyalakan mic-nya Bu Lisa. Hukuman. Kenapa Bu kok bisa menyebutkan itu hukuman? Karena kalau hukuman menurut saya itu cenderung mematuhi satu pihak menghormati hak seseorang. Tapi kalau konsekuensi itu dari sebab akibat, karena dia melakukan, kemudian dia harus mendapatkan konsekuensi yang setimpal gitu. Tapi kalau hukuman itu cenderungnya ke hanya menghormati hak sepihaknya saja. Satu arah ya Bu Lisa ya. Menurut Bu Lisa itu jawaban ketiga juga hukuman ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Pertanyaan selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira masuknya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi lagi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuknya ke hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran hukuman juga. Coba kita lihat jawabannya. Silakan dilihat, ini jawabannya nggih Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu masuknya ke hukuman nggih Bapak Ibu. Hukuman.
Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga masuknya ke hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga masuknya ke konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, masuknya hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Oh, PJOK. Berarti sudah ada kesepakatan biasanya Bu oleh Ya, guru ada dan murid kesepakatan itu kalau terlambat 10 menit itu berarti bisa lari 2 kali mungkin sebagai pemanasan juga, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif sekali. Selanjutnya kita lihat sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti apa. Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak berarti harus menyakitkan ya Bapak Ibu kalau untuk konsekuensi. Selanjutnya, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi itu hanya sekedar membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu biasanya anak pada akhirnya akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi biasanya menjadikan anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menjadikan konsep diri itu menjadi sesuatu yang buruk, sedangkan konsekuensi itu menjadikan konsep diri yang baik. Selanjutnya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman nanti akan berakibat anak tersebut marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu menyebabkan anak hanya merasa kehilangan hak mereka ataupun dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Itu kalau konsekuensi. Selanjutnya kita lihat bahwa hukuman di sini merupakan identitas gagal. Di sini membuat seseorang itu merasa bahwa mereka itu sudah gagal, seperti itu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat rasa tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang jangka panjang ya Bapak Ibu. Kemudian merasa dia itu menjadi korban mendapatkan keadilan. Membuat anak didik merasa tersakiti, perilakunya menjadi pasif ataupun agresifnya meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian hukuman itu hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus biasanya hukuman itu berbunyi peraturannya adalah kamu harus, jadi seperti paksaan ya, kamu harus, seperti itu. Hanya satu arah, yang terakhir yakni murid itu pada akhirnya akan membenci yang namanya peraturan. Itu hukuman ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk konsekuensi di sini itu sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, korban biasanya diabaikan, kata korban itu biasanya diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, hanya sekedar tidak nyaman ya Bapak Ibu, bukan merasa tersakiti, hanya mereka merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya biasanya konsekuensi itu bunyinya kita lebih menanyakan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian diakhiri kata terima kasih, itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir, efek dari konsekuensi itu anak didik kita akan menghormati yang namanya peraturan. Kemudian ada satu lagi yang tadi sudah kita bahas, restitusi.
Di sini restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kita akan menawarkan beberapa pilihan seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah yang namanya restitusi. Kemudian mampu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di sini malah lebih menguatkan ya Bapak Ibu, bukan menjadi anak didik menjadi tidak nyaman, tapi lebih menjadikan anak didik untuk kuat. Jadi menguatkan anak didik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kata korban di sini akan mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan dengan restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, biasanya restitusi itu dengan melontarkan beberapa pertanyaan, misalnya apa yang kamu yakini, apa yang selama ini kita yakini dalam keyakinan kelas, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, kita akan menawarkan anak didik kita sendiri untuk berpikir apakah solusi dari masalah ini tuh apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, restitusi itu akan memberikan dampak, anak itu akan lebih menghormati dirinya dan orang lain. Jadi efeknya pun dari restitusi itu lebih ke positif nggih Bapak Ibu. Hukuman tadi efeknya itu lebih ke negatif, konsekuensi itu ke netral, sedangkan restitusi itu lebih ke arah yang positif. Selanjutnya yakni kita akan mempelajari yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Coba di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Selama ini mungkin kita berada di sekolah itu lebih banyak menggaungkan yang namanya peraturan sedangkan keyakinan kelas mungkin masih jarang kita lakukan. Coba kita perhatikan baik-baik 2 pertanyaan berikut. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Mengapa sih kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kira-kira siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini? Mungkin Bu Rias, monggo. Kira-kira kenapa Bu Rias kita harus memiliki peraturan menggunakan helm? Karena helm itu digunakan untuk keselamatan kita. Begitu. Kata kuncinya di sini untuk keselamatan nggih Bu Rias nggih? Iya. Oke, keselamatan. Selanjutnya mungkin Bumi mau menjawab untuk kenapa sih kita harus memiliki peraturan menggunakan 3M? Untuk mencegah penularan COVID. Jadi ada konsekuensi mentaati peraturan itu supaya kita terhindar dari bahaya. Dari dari corona penyakit ya, berarti lebih ke kesehatan ya Bumi, keselamatan juga nggih. Ya, memakai helm juga demikian, itu karena demi keselamatan. Demi keselamatan, nggih. Kata kuncinya berarti keselamatan dan juga kesehatan. Coba kita lihat kembali jawaban dari Bapak Ibu tadi, dari Bu Anggun dan Bu Umi tadi, bahwa kenapa sih kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, itu karena keselamatan dan keamanan mungkin ya, Bu Anggun. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, itu juga sama, yakni demi kesehatan dan keselamatan seperti itu. Kata kunci tadi yang sudah kita sebutkan ada keamanan, keselamatan, kesehatan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau biasanya itu kita gunakan sebagai nilai-nilai keyakinan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan agar supaya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kata-kata seperti tadi keselamatan, keamanan itu termasuk nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang mana itu lebih menggerakkan hati seseorang dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang bunyinya itu panjang. Oke, di sini kita amati bahwa keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak daripada peraturan, 2 berupa pernyataan-pernyataan universal, 3 biasanya keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif,
4, hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak nggih, sehingga mudah diingat. Biasanya keyakinan kelas itu sekitar 3 sampai 7 seperti itu. Kelima, bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Yang keenam, semua warga itu hendaknya ikut berkontribusi. Itu yang namanya keyakinan kelas. Coba kita lihat di sini ada contoh beberapa keyakinan kelas. Ini mungkin keyakinan kelas 1 nggih, dilihat. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Selanjutnya yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini bisa diterapkan untuk siswa kelas 1. Oke, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Tadi kalimatnya itu bersifat abstrak dan juga lebih pendek nggih Bapak Ibu supaya lebih mudah diingat. Selanjutnya ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 5 ini. Senantiasa menjadi diri terbaik. 3, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, yakni senantiasa membantu. Di sini kalimatnya selalu bersifat positif ya Bapak Ibu. Tidak ada istilahnya kalimat yang diawali dengan kata dilarang seperti itu atau jangan, itu tidak ada. Karena keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat yang positif seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh untuk keyakinan bagi kelas 7, misalnya hormat, nilai hormat. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kedua, yakni nilai bekerja ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Yang ketiga, yakni diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu yang kita namakan contoh keyakinan kelas. Nah, bisa dilihat inilah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Aturannya bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas cukup dengan kata tanggung jawab. Kemudian peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelasnya bisa berbunyi menghormati orang lain. Selanjutnya peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya bisa berbunyi menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan itu misalnya berbunyi dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya bisa berbunyi keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya peraturannya misalnya berbunyi dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas kita bisa menggunakan kata kesehatan. Kemudian peraturannya berbunyi bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelas bisa menggunakan kata menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan berbunyi gunakan masker, sedangkan keyakinan kelas berbunyi kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya peraturan berbunyi jangan berlari di kelas atau koridor, sedangkan keyakinan kelas itu berbunyi keselamatan dan keamanan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi keempat, yakni kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya murid kita itu memiliki 5 kebutuhan ya. Yang pertama itu biasanya kebutuhan bertahan hidup atau survival, itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Selanjutnya kebutuhan untuk disayangi atau diterima, itu biasanya meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga, yakni kebutuhan untuk bebas, yakni kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu kebutuhan untuk bebas. Yang keempat, yakni kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Dan yang terakhir yakni penguasaan, yakni kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya kita bisa amati nggih Bapak Ibu, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, berarti ada beberapa kebutuhan dasarnya yang memang tidak terpenuhi.
yang mana kita harus mencarikan solusinya nggih Bapak Ibu, bukan langsung kita istilahnya menjudge anak tersebut berperilaku buruk, akan tetapi kita coba cari tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang sedang anak didik kita butuhkan, atau kebutuhan dasar apa yang anak didik kita itu masih kurang atau tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran kelima, ini sudah mendekati selesai nggih Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol nggih Bapak Ibu. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lah, kira-kira itu posisi kontrol kita itu di mana? Seperti itu. Coba Bapak Ibu mungkin kita bisa cermati kolom. Ini di sini sudah ada ciri-ciri dari posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu itu termasuk ke posisi kontrol yang mana. Ya, ini bisa kita lihat bahwa ketika kita menjadi seorang penghukum, posisi kontrol penghukum, itu biasanya guru itu berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu posisi kontrol hukuman. Terus kemudian biasanya Bapak Ibu guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan, seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya anak didik kita nanti akan memberontak atau menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid nanti akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid biasanya berkata apa ketika mereka akhirnya mendapat hukuman? Mereka biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Dampaknya pada murid, mereka nanti akan mengulangi kesalahan mereka. Itu apabila posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan berbuat apa? Guru itu biasanya akan berceramah, kemudian mengatakan seharusnya kamu itu, atau membuat siswa kita merasa bersalah dengan berkata, ibu kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Selanjutnya, yakni biasanya guru itu juga akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sudah lelah sekali mengatakan seperti ini berulang kali kepada kamu. Ibu stres dengan melihat kelakuan kamu. Itu merupakan posisi kontrol dari membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika anak didik kita mendengar kalimat tersebut, anak didik kita akan merasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya kadang anak didik kita akan menyembunyikan kesalahan ataupun menyangkal dan bisa juga berbohong. Oke, selanjutnya kemudian untuk posisi kontrol teman itu biasanya kita guru itu memposisikan kita dekat dengan anak dan memposisikan diri kita sebagai teman ya Bapak Ibu, dengan berbicara secara tidak formal mungkin kepada anak ya, agar anak merasa nyaman. Itu posisi kita sebagai teman. Biasanya muridnya dan sering berkata, ayolah lakukan ini demi ibu ya. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Ingat tidak kalau ibu itu pernah membantu kamu. Itu biasanya diucapkan oleh posisi kontrol teman. Kemudian hasilnya apa? Anak didik kita akan merasa ketergantungan kepada ini. Dampaknya apa? Dampaknya nanti murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini ya Bapak Ibu, pemantau itu biasanya guru itu akan lebih memantau, mengawasi, kemudian biasanya guru itu akan bertanya apa peraturannya, apa konsekuensinya apabila kamu melakukan ini. Itu posisi pemantau. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya nanti siswa mampu menyesuaikan diri mereka apabila diawasi. Dan dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya ada sanksi ataupun hadiah. Seperti itu. Sedangkan posisi yang terakhir yakni manajer, itu biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini selama ini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu kemudian hasilnya biasanya posisi kontrol sebagai manajer itu mampu menguatkan pribadi dan dampaknya pada murid, biasanya murid itu mampu mengevaluasi dirinya sehingga anak didik tahu solusi akan permasalahannya, bagaimana cara memperbaiki diri mereka. Itu posisi kontrol manajer.
Coba sekarang saya ingin mendengar dari Bapak Ibu semua, selama ini Bapak Ibu semua kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana? Seringnya itu masuk ke posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Selama di kelas ini seringnya itu masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Mungkin Bu Umi, Bu Umi? Halo Bu Umi? Mic-nya dihidupkan dulu Bu Umi. Ya, Bu Umi mungkin bisa sharing selama ini di kelas Bu Umi itu seringnya menjadi posisi kontrol yang mana Bu Umi? Apakah penghukum, apakah pembuat anak itu merasa bersalah, atau sebagai teman, atau manajer? Kadang sebagai penghukum, Pemantau. kadang sebagai teman, kadang sebagai manajer, tapi seringnya sebagai penghukum. Kenapa Bumi kok jenengan bisa menyebutkan kalau jenengan itu posisi kontrolnya sebagai penghukum? Ya biasanya kalau ada yang melanggar saya marahi. Lebih seringnya memarahi anak nggih Bumi. Memarahi tapi juga artinya tidak mengedonkan lah, maksudnya besok lagi ya dikasih nasihat gitu. Memarahi bukan ya, biasanya memarahi tapi ya tujuannya menasihati sih. Nggih. Itu mungkin berdasarkan situasi nggih Bapak Ibu nggih. Ya, tergantung situasi juga. Situasinya nggih, tidak semua kelas mungkin Bu Umi sebagai penghukum kan tidak nggih Bu Umi. Tidak tertentu nggih. Di saat-saat tertentu. Saat tertentu nggih. Nggih, selanjutnya mungkin Bu Kenti mau berbagi, Bu Kenti guru BK kita, mungkin selama ini BK yang sering mendampingi anak didik itu memposisikan dirinya sebagai yang mana, Bu Kenti? Lebih sering menghukumnya kalau saya. Lebih sering memberi hukuman? Masa? Bukannya guru BK biasanya itu menjadi teman? Menjadi kalau presentasinya tuh lebih sering menjadi penghukum. untuk tipe kalau murid kita yang saat ini ya Bu ya. Nggih. Oh, berarti seringnya menghukum nggih Bu. Ketika ada melanggar kesalahan langsung hukum. Tapi tetap ada alasan kenapa diberi hukuman. Nggih. Tetap memberitahu nggih anak didik kita supaya tahu akan kesalahannya itu seperti apa, terus konsekuensinya apa. Oh, oke. Kalau Bu Umi dan Bu Kenti sama nggih tadi lebih sering menjadi penghukum nggih. Menjadi teman-temannya tuh, menjadi teman siswa itu kadang-kadang aja. Nggih. Berarti kan istilahnya tergantung situasinya juga, tergantung anak didik yang dihadapi juga nggih. Menjadi teman itu biasanya untuk anak-anak yang mudah diberitahu Bu. Anak yang susah diberitahu itu langsung dihukum saja. Jadi teman kan mereka sering tanya, diskusi gitu. Biasanya itu anak-anak yang bandel ya saya hukum. Nggih. Tadi Bu Umi dan Bu Kenti sudah sharing nggih bahwa beliau itu seringnya menjadi penghukum, tapi bukan berarti setiap situasi itu menjadi penghukum terus, tidak, tapi menyesuaikan diri terhadap situasinya. Coba kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu harus memposisikan diri kita sebagai apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi inilah yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang memiliki kontrol sebagai manajer. Jadi kita itu sebenarnya diharapkan menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer nggih Bapak Ibu, bukan menjadi penghukum atau membuat siswa kita merasa bersalah, tapi diharapkan kita bisa menjadi manajer dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini bisa dilihat di sini ada bentuk segitiga ini Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, yakni menstabilkan identitas, di sini kita itu berusaha membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ada beberapa kalimat yang kita bisa pilih dalam hal untuk menstabilkan identitas anak. Mungkin kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi kok nak. Atau juga kita bisa berkata
Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu di sini itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Ataupun bisa juga kita berkata, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, Nak? Nah, itu yang ada pada tahapan menstabilkan identitas nggih Bapak Ibu. Tahapan yang kedua yakni validasi kebutuhan, di mana Bapak Ibu berusaha membantu anak untuk menemukan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Memenuhi apakah kebebasan, rasa ingin dicintai, rasa bertahan, atau kebebasan seperti itu. Biasanya validasi kebutuhan itu bisa diawali dengan guru berkata, kamu tuh bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi nyatanya kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian bisa dengan pertanyaan, apa sih yang penting bagi kamu? Apakah kamu mau belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misal ada anak yang memukul seperti itu pada tahapan validasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Untuk tahapan terakhir yakni tahapan menanyakan keyakinan, coba kita mengingatkan anak didik kita kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kita itu bisa menghubungkan atau melihat kesalahan anak didik kita dengan menghubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kita bisa menanyakan, apa sih nilai-nilai yang sudah kita sepakati, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau kamu sebenarnya pengen jadi anak yang seperti apa sih nak? Seperti itu yang pada tahapan menanyakan keyakinan. Mungkin lebih jelasnya ini saya memiliki salah satu contoh video dari penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu video dari anak didik kita. Jadi kemarin saya mempraktekkan ini dengan anak didik kita. Coba kita, oh ini malah nggak bisa nggih. Saya stop sharing dulu. Coba saya buka kan video salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi nggih. Sudah terlihat daring Bapak Ibu videonya? Sudah nggih? Silakan diperhatikan. Ini anak didik kita. Diri kamu. Kira-kira dari ini begitu kami tahu nggak alasannya? Apa alasannya semua? Simon mengejek teman. Siapa kan Simon yang Simon ejek? Kan Simon ejek gimana? Oh, berarti Rehan Simon ejek dengan sebutan Simon. Kira-kira perbuatannya Simon itu termasuk perbuatan salah atau benar Simon? Kalau Simon tahu ya kalau itu perbuatan salah ya. Sebenarnya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan Simon. Tapi di sini Bu Desi bukan berusaha untuk mencari siapa yang salah, cuma Bu Desi ingin kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan. Setiap orang itu setiap melakukan kesalahan pasti punya alasannya kan. Kira-kira alasan apa sih yang menyebabkan Simon sampai mengejek si Rehan? Tapi saya selalu berlaku di tadinya saya berarti sebenarnya Simon pengen akrab dengan si Rehan tapi bingung caranya gitu ya. Sampai
akhirnya kamu tadi memanggil Rehan dengan sebutan si kurus dan Rehan marah kan? Kira-kira perbuatan kamu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah dulu kita buat belum? Tidak sesuai kan? Tidak sesuai dengan poin yang mana? Tidak boleh dengan nama lain. Kira-kira Simon pengen memperbaikinya nggak? Sampai keluar kembali ya. Kira-kira langkah Simon apa untuk kedepannya agar Simon tidak melakukan kesalahan itu lagi? Saya akan menggunakan kepada Rehan dan saya akan bersama dengan baik. Saya tidak kamu nanti pemilihan dulu untuk meminta maaf sama Rehan, kemudian kamu katakan saja keinginan kamu kalau kamu itu pengen lebih dekat dengan Rehan dan bukan lebih akrab dengan Rehan, ya. Jadi ada di kelas kita semuanya itu bisa berteman dengan baik dan tetap rukun ya. Ya, tetap jaga pertemuan dan kesatuan yang ada di kelas ya semua. Jadi tidak akan mengulanginya ya. Simon sekarang setelah dari sini Simon nanti berarti meminta maaf dengan Rehan kan? Dan berteman dengan baik dengan Rehan ya Simon. Nah, Simon boleh dari kelas ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu tadi sebuah video, salah satu video dari penerapan segitiga restitusi. Tadi terlihat bahwa anak didik kita yang bernama Simon tadi sebenarnya ingin berteman dengan temannya yang bernama Rehan, akan tetapi bingung caranya sehingga dia pada akhirnya itu mencari perhatian dengan cara pertama tadi berusaha untuk merebut bukunya Rehan, kemudian dia memanggil Rehan dengan sebutan si kurus seperti itu. Terus kemudian setelah itu saya melakukan praktek restitusi yaitu dengan 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama mungkin saya berusaha untuk menstabilkan identitas dengan menanyakan kepada Simon terkait bahwa sebenarnya itu istilahnya saya tidak berusaha untuk mencari siapa yang salah atau benar, tapi lebih untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua saya melakukan tahapan validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan alasan kenapa sih Simon melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir yakni saya berusaha menanyakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati agar Simon mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya kita lihat tanggapan dari Simon ketika tadi menyelesaikan permasalahannya dengan segitiga restitusi. Coba kita lihat tanggapan dari Simon. Itu tadi merupakan tanggapan ya dari Simon tadi apabila menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan, ternyata dia merasa senang karena dia akhirnya itu mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya seperti itu tanpa harus tanpa harus dihukum seperti itu, tapi dia mampu mengetahui bahwa perbuatan itu salah dan kemudian dia mampu menemukan solusi atas perbuatannya seperti itu, nggih Bapak Ibu. Selanjutnya yakni kesimpulannya apa sih dari budaya positif ini ketika kita melaksanakan yang namanya praktek segitiga restitusi, yakni salah satu tanggung jawab kita sebagai guru itu bagaimana cara kita mampu menciptakan suatu lingkungan yang positif
yang mana terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu nanti akan muncul atau akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itulah pengimbasan pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan saran atau kritik kepada saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada host kita, Ibu Anggun Satriana. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan tentang budaya positif dari Ibu Desviana. Baik Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau tambahan begitu dari Pak Faizin? Ada masukankah untuk Ibu Desviana? Atau Pak Indra? Oh iya, Pak Indra, silakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf, aktivitasnya agak terhambat karena ada takziah ya. Tapi emang saya terus mengamati tadi presentasi dari Bu Desviana terkait dengan budaya positif, terus posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tapi di satu sisi emang sekolah kita ini di daerah strategis, di daerah yang geografisnya ya di daerah yang mungkin di pesisir juga jauh, tapi kalau kita amati kasus-kasus terkait dengan anak itu sebenarnya ya kita dilema etika juga ya Bu Des, terkait dengan menerapkan posisi kontrol. Jadi tidak setiap anak memang harus melakukan penerapan posisi kontrol, tapi mau tidak mau dengan posisi kontrol kita harus sebagai posisi sebagai manajer, ya kita harus bisa menerapkan terkait dengan segitiga restitusi. Walaupun kalau dari kesiswaan dan guru BK itu sangat-sangat dilema sekali itu. Tidak mungkin, tapi saya percaya dengan stakeholder yang ada di kesiswaan dan BK, mungkin dengan Bu Desvi juga sebagai CGP ini bisa mendorong stakeholder yang ada di kesiswaan, bahkan di semua aktivitas kegiatan bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi, dengan harapan anak kita ini mempunyai keyakinan yang tumbuh dari dalam dirinya masing-masing. Mungkin tanggapan dari saya itu. Terima kasih karena tidak bisa beraktivitas 100%. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi harapannya Pak Indra semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan baik, begitu Pak Indra ya. Ya, alhamdulillah untuk rangkaian acara pagi hari ini telah usai. Terima kasih Bapak Ibu guru telah berkenan mengikuti Jimit kali ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bersama Ibu Desvi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.